Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara update mengenai dunia IR? Apakah ada komunitasnya dan bagaimana cara bergabung? Cara update yang paling efektif adalah selalu mengikuti perkembangan peraturan-peraturan ketenagakerjaan, baik melalui media massa yang offline maupun yang online. Komunitas-komunitas memang saya lihat ada ya Bapak Ibu semua, komunitas IR. Cuman yang menjadi permasalahan adalah seberapa aktifnya komunitas tersebut membahas mengenai perkembangan permasalahan hubungan industrial dan masalah hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Komunitasnya bisa saja ada, tetapi diskusinya lebih banyak kosong, lebih banyak pasif, itu tetap saja tidak efektif. Maka yang saya sarankan untuk cara update paling efektif adalah banyak membaca dan mencari informasi dari sumber-sumber yang valid. Ya, kalau ini ngomong tentang peraturan, dalam hal ini ya tentu para pembuat peraturannya, dalam hal ini pemerintah. Ya, kalau ketenagakerjaan itu berarti urusannya sama Kementerian Ketenagakerjaan, itu yang bisa diikuti. Ya, demikian, semoga manfaat. Pertanyaan selanjutnya, di dalam surat edaran ada disebutkan soal denda. Jika perusahaan dan karyawan sudah sepakat perihal penundaan THR, apakah tetap kena denda? Bagaimana mekanisme dan cara pembayaran denda? Nah, kayaknya ini surat edaran yang dimaksudkan dalam pertanyaan ini adalah surat edaran mengenai pembayaran THR ya, utamanya dalam kondisi pandemi sekarang. Memang dalam surat edaran Menteri Tenaga Kerja yang terbaru tersebut ada diatur mengenai kesepakatan ya, perihal penundaan atau pembayaran secara diangsur ya, termasuk dendanya. Jadi kalau ditanya, dendanya memang ada, dan denda itu memiliki dasar hukum, yaitu ada di Undang-Undang 13 2003 di bab tentang perlindungan upah, termasuk juga di PP 78 tahun 2015 ya, tentang pengupahan mengenai keterlambatan pembayaran upah. Itu ada dendanya. Setelah 4 hari itu berapa persen per hari, kemudian apabila sudah sampai lewat 30 hari ada yang sampai paling banyak 50% per bulan dan sebagainya ya. Kita ngomong dasar hukumnya dulu nih. Dasar hukumnya ada, jadi denda itu memang bisa dikenakan. Kemudian selanjutnya dalam surat edaran itu disebutkan bahwa di dalam kesepakatan dicantumkan mengenai isi kesepakatannya. Apakah akan ditunda pembayarannya, apakah akan diangsur pembayarannya, atau membayar sebagian, atau pembayaran dendanya dan sebagainya. Apakah pembayaran denda itu nilainya ada nilai dendanya dicantumkan atau nilai dendanya 0, itu memang bergantung kepada kesepakatan kedua pihak. Sah-sah saja apabila kedua pihak, dalam hal ini pengusaha dengan si karyawan atau serikat pekerja yang mewakili, bersepakat untuk tidak membayar denda, nggak ada masalah. Tapi tidak bisa disalahkan juga apabila si karyawan tetap menuntut meminta pembayaran dendanya, ya, karena ada dasar hukumnya untuk itu. Nah, pertanyaan selanjutnya yang penting dijawab adalah dasar hukum dari kesepakatan ini apa? Karena surat edaran ini kan tidak bisa dijadikan dasar hukum, Pak, benar. Namun kesepakatan, kata kesepakatan itu ada dasar hukumnya loh di dalam Undang-Undang 13 2003, yaitu di pasal 55. Bapak Ibu bisa buka lagi pasal 55, itu adalah dasar hukum mengenai kesepakatan kedua pihak untuk melakukan perubahan atas perjanjian kerja atau mengakhiri perjanjian kerja. Dengan catatan ada kesepakatan antara kedua pihak, ya. Mekanisme dan cara pembayarannya juga menurut surat edaran tersebut disarankan untuk disepakati bersama. Jadi intinya surat edaran ini adalah mengulangi atau menggarisbawahi pasal 55 dan pasal tentang perlindungan upah, khususnya tentang keterlambatan.
sepakatilah di sana sebelum buru-buru masuk ke ranah perselisihan hukum. Kalau bisa diselesaikan dengan kesepakatan, maka itulah jalan keluar terbaik. Ya, demikian Bapak Ibu. Terima kasih.